Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Guys, kita lanjutin part 2 ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hae-yong datang ke rumah Won-young. Ibu Won-young melihat di berita bahwa mereka berhasil menangkap pelakunya karena pistol kejut milik Won-young. Kemudian memberitahu bahwa pistol kejut itu dari detektif Jae-han, pria yang Won-young sukai. Pada malam harinya, Hae-yong menghubungi Jae-han. Dia memberitahu berkat bukti yang ditinggalkan Jae-han, mereka berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai di Gyeonggi. Di tahun 89, Jae-han tidak bisa menangkap pelakunya karena teknologi yang ada tidak bisa membuktikan siapa pelakunya. Hae-yong menutup pembicaraan mereka dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, Hae-yong bertanya pada Ji-soo mengenai detektif di Departemen Kejahatan dan Pembunuhan yang bekerja pada tahun 2000 bernama Jae-han. Saat itu, Ji-soo bekerja sama dengan Jae-han di departemen yang sama. Hae-yong bertanya alasan Jae-han dipecat. Ji-soo memberitahu dia menghilang. Bagian provos yang bertanggung jawab atas kasus hilangnya Jae-han. Hae-yong minta berkas kasus hilangnya Jae-han di bagian provos. Dia menemukan Jae-han memiliki ciri khusus, yaitu jahitan di bahu kanan bekas operasi. Setelah memeriksa berkasnya, Hae-yong menyimpulkan bahwa Jae-han telah dijebak atas penipuan dan dibunuh. Di tahun 89, sebuah rumah mewah dirampok. Polisi yang memang mengintai rumah itu mendengar suara pecahan kaca dan langsung bergerak. Mereka berhasil menangkap seorang pria yang ternyata adalah Jae-han. Jae-han memberitahu dia mau pergi ke toilet. Pelaku yang sebenarnya berhasil kabur. Di kantor polisi, mereka dibagikan informasi beberapa profil perampok profesional yang kemungkinan adalah pelakunya. Salah satunya adalah teman Jae-han bernama Kyung-tae. Kyung-tae bersumpah bukan dia pelakunya. Yoon-ji, putri Kyung-tae, mengatakan berdasarkan berita yang dia lihat, pencurinya amatir. Dia tidak hati-hati dan tidak tahu cara menjual barang. Kyung-tae mengatakan sebuah rumah mewah pasti memiliki sistem keamanan terbaik, tapi pencuri itu berhasil membobolnya. Kemungkinan dia kenal orang dalam. Sebelum pulang, Yoon-ji mengatakan menganggap Jae-han sebagai pamannya. Dia harus mempercayainya bahwa pelaku pencurian itu bukan ayahnya. Pada malam harinya, tiba-tiba transmisi walkie-talkie-nya hidup. Jae-han bertanya apakah dia benar-benar Hae-yong, apa yang dia lakukan selama 6 tahun. Hae-yong bertanya apakah di sana tahun 95, di sini masih tahun 2015. Percakapan terakhir mereka seminggu yang lalu yaitu 10 November tahun 89. Jae-han mengatakan tidak masalah jika tahun mereka berbeda. Kemudian dia minta tolong. Ada perampokan terkenal di tahun 95. Siapa pelakunya? Hae-yong memberitahu kasus itu belum terpecahkan. Dia pernah membuat profil pelakunya. Kalaupun dia mengetahui sesuatu, dia tidak bisa memberitahunya karena berbahaya mengubah masa lalu. Jae-han bertanya kapan perampokan berikutnya. Hae-yong memberitahu bahwa rumah keempat adalah yang terakhir. Tidak ada pembobolan rumah lain setelah itu. Kemudian dia menyuruh Jae-han memeriksa alarm keamanan, garasi, tembok, atau pintu belakang. Selain itu, dia harus memeriksa kotak surat atau tempat sampah di rumah itu. Hae-yong menyuruhnya berhati-hati karena seseorang yang seharusnya tidak mati bisa mati karena sambungan transmisi ini. Dan mengubah masa lalu itu artinya mengubah masa kini. Bangun dari tidurnya, Hae-yong melihat artikelnya berubah. Kyung-tae ditangkap sebagai pelakunya. Di kantor, Hae-yong bertanya apakah mereka tahu mengenai kasus pembobolan tahun 95. Hyun-gi memberitahu pelakunya sudah bebas setelah menjalani masa hukuman selama 20 tahun. Selama di penjara, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan difitnah.
Oleh sebab itu, hukumannya ditambah hingga 20 tahun. Di sebuah rumah, seorang wanita bernama Yojin sedang mengambil obat. Tiba-tiba Kyung-tae muncul. Kemudian dia meninggalkan sidik jarinya di kaca. Di kantor polisi, mereka rapat membahas penculikan Yojin, putri dari CEO perusahaan konstruksi, calon anggota Kongres bernama Dong-hun. Kyung-tae adalah pelakunya berdasarkan sidik jari yang ditemukan di kaca korban dan rekaman kamera CCTV. Dia baru saja dibebaskan 3 hari yang lalu, jadi tidak punya alamat, ponsel, dan kartu kredit. Bom Ju memerintahkan untuk memeriksa teman Kyung-tae di penjara dan kerabatnya. Jisoo memerintahkan untuk memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban. Setelah rapat, Hae-young memberitahu bahwa ini bukan penculikan biasa karena Kyung-tae seorang profesional pencurian. Kenapa dia meninggalkan sidik jari di TKP dan menunjukkan wajahnya di kamera CCTV? Dia mungkin punya motivasi lain melakukan kejahatannya kali ini. Hae-young datang ke penjara dan bicara pada sipir penjara. Pria itu memberitahu bahwa Kyung-tae berusaha kabur beberapa kali, tapi akhirnya dia bersikap tenang dan belajar mengenai kelistrikan. Kyung-tae sering kejang di penjara setiap kali melihat api karena putrinya meninggal dalam kebakaran di jembatan Hanyong. Hae-young memeriksa artikel kecelakaan di jembatan Hanyong. Hae-young bertanya apa yang terjadi. Masa lalu telah berubah. Apakah Kyung-tae benar-benar pelakunya? Di masa ini, Kyung-tae menculik seseorang dan dia akan membunuhnya. Jae-han mengatakan bahwa dirinya salah dan mengacaukan semuanya. Percakapan mereka menggunakan walkie-talkie ini seharusnya tidak pernah terjadi. Sebelum Kyung-tae ditangkap, polisi menunjukkan beberapa pencuri profesional yang pernah dipenjara. Awalnya Se-gyu menunjuk foto pelaku yang lain, namun berubah menunjuk foto Kyung-tae. Di kantor polisi, rekannya memberitahu Kyung-tae adalah pelakunya berdasarkan keterangan Se-gyu. Detektif yang lainnya memberikan laporan bahwa ditemukan sidik jari Kyung-tae di kotak surat rumah Se-gyu. Selanjutnya, Jae-han bertanya kenapa dia bohong. Kyung-tae menegaskan bukan dia pelakunya. Jae-han memberitahu ada saksi yang melihatnya dan ditemukan sidik jarinya. Yoon-ji baru saja datang. Dia menghalangi Jae-han untuk menangkapnya. Kyung-tae memutuskan untuk ikut ke kantor polisi dan menyuruh Yoon-ji pulang. Jae-han memborgol tangan Kyung-tae di dalam mobil. Yoon-ji pulang menggunakan bis. Yojin bersama ayahnya juga berada di dalam bis itu. Kyung-tae melihat Yoon-ji menangis. Tiba-tiba jalannya runtuh dan bisnya jatuh. Jae-han melihat Yoon-ji terluka parah. Dia berusaha turun ke bawah untuk menyelamatkannya, sementara Kyung-tae tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya terborgol. Saat pertolongan datang, ayah Yojin memaksa agar mereka menyelamatkan Yojin terlebih dahulu. Akhirnya Yoon-ji tewas karena terjadi ledakan dan kebakaran. Jae-han menemui rekan kerjanya. Dia bertanya apakah benar saksi melihat Kyung-tae adalah pelakunya. Padahal saat kejadian keadaannya gelap. Pria itu memberitahu mereka sudah mendapatkan kesaksian Se-gyu bahwa Kyung-tae pelakunya, jadi sudah cukup untuk menangkapnya. Jae-han memberitahu Hae-young bahwa Kyung-tae bukan pelakunya. Hae-young menyuruhnya untuk menemukan pelaku yang sebenarnya dan menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan. Hae-young memberitahu Soo-hyun bahwa Yojin bukan target sebenarnya. Kyung-tae berpikir Dong-hun membunuh Yoon-ji saat jembatan Hanyong runtuh. Kyung-tae orang yang sangat hati-hati dan teliti. Jika dia mau membunuh Yojin karena Yoon-ji tewas, dia pasti akan langsung membunuhnya, bukan menculiknya. Kyung-tae ingin Dong-hun melihat putrinya mati, sama seperti yang dia alami. Di jembatan Hanyong, Dong-hun bertemu Kyung-tae. Kyung-tae mengirim pesan menyuruhnya datang sendiri ke jembatan Hanyong jika ingin putrinya selamat. Dong-hun memohon agar Kyung-tae melepaskan putrinya.
Sementara itu, Hae-yong mencari Kyung-tae di sekitar jembatan Hanyong dan Soo-hyun menghubungi Gye-chol memintanya untuk menyuruh tim yang lain datang ke jembatan Hanyong. Hae-yong menghentikan mobilnya, berusaha menyeberang jalan dan berhasil menemukan Kyung-tae. Dia bertanya di mana Yojin. Hae-yong melihat Kyung-tae memandangi Tugu untuk mengenal korban kecelakaan jembatan Hanyong dan melihat truk pendingin tidak jauh dari tempat itu. Dia memberitahu Soo-hyun ada truk pendingin di depan Tugu jembatan Hanyong. Soo-hyun berusaha membuka pintu truknya. Hae-yong teringat ucapan sipir di penjara bahwa Kyung-tae mempelajari kelistrikan. Kyung-tae akan membunuh Yojin dalam kebakaran, sama seperti yang dialami Yoon-ji. Dia buru-buru lari ke arah Soo-hyun. Saat Soo-hyun menyalakan lampu, terjadi ledakan. Yojin selamat, sementara Soo-hyun tewas dalam ledakan. Di tahun 89, Jae-han memeriksa ulang kasus pencuriannya untuk mengubah masa depan. Dia memeriksa rute pelarian pelaku. Malam itu, polisi berjaga di sekitar rumah itu, tapi pelaku bisa lolos. Begitu juga dengan Hae-yong. Dia mencari informasi di internet, kemudian menulis di papan tulis daftar rumah mewah yang dibobol. Keesokan harinya, Gye-chol memberikan berkas kasus pembobolan rumah mewah di meja Hae-yong. Hae-yong menemukan keempat anak korban yang rumahnya dirampok, berteman dan sekolah di tempat yang sama sejak kecil. Segyu bersaksi bahwa Kyung-tae pelakunya. Selanjutnya, Hae-yong memberitahu Kyung-tae membunuh seorang petugas polisi. Dia telah membaca kesaksian Segyu yang janggal. Sepertinya dia sudah mengenal Kyung-tae dan menargetkannya. Biasanya sulit untuk mengenali wajah pelaku saat gelap. Selain itu, barang-barang curian belum ditemukan. Itu berarti pelakunya tidak memerlukan uang. Jae-han akan mencari petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Hae-yong mengunjungi Kyung-tae di penjara dengan membawa berkas kasus pencurian tahun 95. Dia bertanya apa yang Kyung-tae lakukan di hari Chuseok pada hari Minggu tahun 95. Kyung-tae memberitahu dia bekerja sebagai kurir dan hari itu dia mengantar ikan ke sebuah rumah mewah di daerah Gaesudong. Gaesudong adalah rumah Segyu. Kebetulan saat itu Segyu baru saja tiba. Tidak sengaja ikannya jatuh di hadapan Segyu. Segyu menyuruh Kyung-tae pergi, kemudian menyuruh pegawainya membuka pintu. Hae-yong memberitahu hal ini pada Jae-han. Dia sangat terkejut. Segyu menunjuk Kyung-tae sebagai pelakunya hanya karena hal itu. Hae-yong yakin Segyu memiliki sesuatu. Jae-han harus menyelidiki dan menangkapnya agar masa depan berubah. Jae-han bertanya apa warna mobil Segyu saat bertemu dengan Kyung-tae. Hae-yong memberitahu mobilnya berwarna merah. Pada suatu hari, Jae-han mengajak supir Segyu bicara. Dia bertanya di mana mobil merah milik Segyu. Pria itu mengatakan Segyu tidak punya mobil berwarna merah. Malam harinya, Jae-han mengikuti supir Segyu. Dia pergi ke sebuah villa, kemudian keluar menggunakan mobil berwarna merah. Saat mobilnya akan ditenggelamkan ke danau, Jae-han datang dan langsung memborgolnya. Ditemukan tas di bagasi mobilnya. Jae-han membawa mobilnya ke kantor polisi, kemudian memperlihatkan isi tasnya kepada atasannya. Mereka sekarang punya saksi dan bukti, jadi cukup untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Segyu yang merupakan putra dari seorang kepala jaksa. Segyu ditahan atas pembobolan rumah di Gaesudong. Setelah Segyu ditahan, Kyung-tae dibebaskan. Keesokan harinya, Hae-yong bertanya di mana Soo-hyun. Hyun-gi memberitahu Soo-hyun izin tidak masuk karena sakit. Hae-yong datang ke rumah Soo-hyun. Dia merasa lega melihat Soo-hyun hidup. Setelah mengganti pakaiannya, Soo-hyun mengajak Hae-yong pergi. Di kantor, Hae-yong menemukan artikel Segyu dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan 2 tahun masa percobaan. Dia juga menemukan artikel pembunuhan yang dilakukan oleh Kyung-tae setelah bebas. Kyung-tae menikam Dong-hun begitu keluar dari penjara untuk balas dendam atas insiden runtuhnya jembatan Hanyong dan dipenjara lagi karena kasus ini. Kemudian dia tewas di dalam penjara saat menjalani hukumannya.
Di kantor, Jehan bertanya kenapa atasannya dipindah tugaskan. Apakah karena kasus Segyu? Atasannya memberitahu rumah yang dibobol ada kaitannya dengan kasus korupsi miliaran dolar pembangunan kota baru Jinyang yang melibatkan anggota kongres dan korporasi. Di salah satu barang curian berisi bukti kuat kasus korupsi itu. Dia minta Jehan untuk diam dan pura-pura tidak tahu apapun. Tiba-tiba Bom Ju menyapa mereka. Dia akan menjadi atasan Jehan yang baru. Pada malam harinya, Jehan memeriksa berkas barang curian Segyu. Sebuah kalung berlian biru yang dicuri hilang. Kemudian Jehan menghubungi Heong. Dia memberitahu telah menangkap Segyu dan kalung berlian biru yang dicuri hilang. Kalung itu adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Heong mengatakan mereka harus berhenti. Mereka hanya akan perburuk keadaan dan seorang petugas polisi hampir mati karena mereka. Dia mengakhiri pembicaraannya dengan meminta pada Jehan untuk menjaga keselamatannya. Setelah itu, Heong menghancurkan data kepegawaian dan penyelidikan Jehan, kemudian membuang walkie-talkie-nya. Jisoo melihatnya, dia mengambil walkie-talkie-nya. Keesokan harinya, Jisoo mengatakan Heong mencari Jehan. Bukan hanya dia, tidak ada satupun kerabat Heong yang mengenal Jehan, dan Heong masih remaja saat Jehan menghilang. Heong juga minta data pribadi Jehan pada HRD. Jika dia mengenal Jehan, tidak mungkin melakukan itu. Sangat aneh, dia tidak mengenal Jehan, tapi mencari tahu masa lalunya. Di kantor, seorang pria bernama Min Song menemui Soo-hyun. Dulu, Soo-hyun pernah datang menemuinya bersama Jehan. Min Song minta bantuan Soo-hyun untuk menemukan tunangannya bernama Dahi. 20 tahun yang lalu, Dahi mengakhiri hidupnya. Dia ditemukan di sebuah danau dengan sebuah pesan. Min Song menunjukkan foto Dahi 20 tahun yang lalu yang dia ambil di sebuah kafe. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke kafe itu dan melihat wanita yang sangat mirip dengan Dahi. Namun wanita itu menghilang saat dia masuk. Min Song pikir Dahi masih hidup. Dia memohon agar Soo-hyun menemukan wanita itu. Sementara itu, Jehan datang ke sebuah toko perhiasan di mana penjualnya memberitahu ada wanita yang menjual kalung berlian biru. Mereka melihat rekaman kamera CCTV-nya. Wanita itu adalah Dahi. Dahi mengaku kalungnya adalah hadiah dari pacarnya. Jehan bertanya barang apa yang ada di sebelah kotak. Pria itu memberitahu barang itu adalah disket dari dalam kotak perhiasan. Dahi menyimpan disketnya di dalam tas. Jehan minta nomor kontak Dahi dan meminta untuk menghapus rekaman kamera CCTV-nya. Mereka menemukan rumah Dahi dan bertemu dengan Min Song. Mereka sedang berduka karena kematian Dahi. Kembali ke tahun 2015, Soo-hyun mengatakan jika yang dikatakan Min Song benar, jasad yang ditemukan di danau itu adalah jasad tidak dikenal. Jadi itu adalah kasus menggantung. Heong bertanya dari mana dia kenal detektif Jehan. Soo-hyun memberitahu dulu Jehan adalah atasannya. Heong bertanya lagi kenapa mereka pergi ke pemakaman Dahi. Soo-hyun memberitahu Jehan mencari barang curian, yaitu kalung berlian biru. Selanjutnya, Soo-hyun menemui kakak Dahi bernama Yu. Soo-hyun bertanya bagaimana dia bisa yakin jasad yang ditemukan adalah Dahi. Yu memberitahu tinggi badan dan panjang rambutnya sama dengan Dahi. Pakaian yang dikenakan juga pakaian Dahi. Pada malam harinya, Heong memberitahu bahwa Dahi tidak mengakhiri hidupnya. Berdasarkan berkas kasus penyelidikannya, dia memakai pakaian tidur ketika mengakhiri hidupnya dan tempatnya jauh dari rumahnya. Jika ingin mengakhiri hidupnya, biasanya orang akan memilih tempat yang bermakna dan berada tidak jauh. Kemungkinan ada yang membunuh Dahi dan membuatnya seolah-olah dia mengakhiri hidupnya. Detektif minta dilakukan otopsi, tapi pihak keluarga menolaknya. Pasti ada yang mereka sembunyikan. Di kafe, Soo-hyun menemukan buku yang dibaca oleh Dahi. Hyun-gi memeriksa sidik jarinya. Hasil sidik jarinya cocok, wanita itu memang Dahi. Gechol mengawasi Yu, kakak Dahi. Dia melaporkan ibu Yu mengidap kanker hati.
Sekarang sedang menjalani transplantasi hati dan dirawat di ICU. Soo-hyun menyuruhnya untuk terus mengawasinya. Sementara itu, dia menemui Min Song, tunangan Dahi. Min Song memberitahu bahwa Dahi punya masalah dengan agensinya. Heong menemui pemilik agensi tempat Dahi bekerja. Pria itu menyangkal mengenal Dahi. Heong mengancam akan menangkapnya. Akhirnya dia memberitahu Dahi dan artis pendatang baru di bawah naungannya diminta Segyu untuk melayaninya dan teman-temannya di vilanya. Namun Dahi tidak mau minum, membuat Segyu kesal, kemudian menyeretnya ke kamar. Salah satu teman Segyu merekamnya. Pria itu menceritakan pernah mendengar pembicaraan mereka. Salah satu temannya mengancam akan menyerahkan video Segyu memakai narkoboy lagi berhubungan seks kepada polisi jika Segyu tidak mau membujuk ayahnya agar menghentikan investigasi kasus suap pembangunan kota baru Jinyang yang menjerat orang tua mereka. Segyu merampok rumah teman-temannya untuk mencari video itu. Dia mengambil barang berharga untuk membuatnya tampak seperti pencurian. Heong memberitahu Soo-hyun pelaku yang membunuh Dahi adalah Segyu karena dia memiliki kalung berlian biru. 내가 절대 가만두지 않을 겁니다. Soo-hyun bertanya apakah kalung berlian biru pernah ditemukan setelah Dahi meninggal atau adakah kemungkinan orang yang menyimpannya untuk Dahi. Min Song memberitahu detektif Jehan menanyakan hal yang sama. Setelah pemakaman Dahi, dia memeriksa apartemennya. Mereka hanya menemukan foto Ji-hee, sedangkan barang-barang lainnya dibawa oleh kakak Dahi. Ji-hee adalah teman Dahi dari kampung yang ingin menjadi artis. Dia sering menginap di apartemen Dahi ketika ada audisi. Soo-hyun bertanya apakah Ji-hee datang ke pemakaman Dahi. Min Song menjawab tidak. Soo-hyun minta Hyun-gi memeriksa data Ji-hee. Orang tua Ji-hee sudah meninggal. Dia pergi ke Jerman bulan Desember tahun 95 dan menetap di sana. Ji-hee tercatat memasuki Korea 2 minggu yang lalu. Soo-hyun pergi ke rumah sakit. Dia menemui Yu, kakak Dahi. Soo-hyun bertanya apakah Ji-hee yang menjadi donor untuk ibunya adalah Dahi yang dikira semua orang telah meninggal 20 tahun lalu. Yu tidak bisa menjawabnya. Gechol masuk kemudian melihat papan nama. Sementara Soo-hyun memanggilnya dengan nama Dahi. Soo-hyun bertanya 20 tahun yang lalu apa yang terjadi. Dahi memberitahu dia kembali ke villa untuk meminta video ketika Segyu memperkaosnya. Segyu memaksanya untuk menonton video itu bersama. Kemudian dia memperlihatkan hasil curiannya dan berlian biru. Saat Segyu tertidur karena mabuk, Dahi mengambil berlian birunya. Tidak lama kemudian Segyu ditahan atas pencurian itu. Setelah bebas, Segyu menelponnya. Dia minta Dahi untuk membalikan kalung berlian birunya. Dahi mengatakan dia tidak ingin bertemu dengannya lagi dan akan menyerahkan diri kepada polisi besok. Pada malam harinya, Segyu datang ke apartemen Dahi. Dia tidak punya pilihan selain menonton temannya mati. Dia terlalu takut untuk menghentikannya karena Segyu pasti akan membunuhnya jika menunjukkan diri. Setelah itu dia bersembunyi di rumah ibunya. Polisi menelpon memberitahu bahwa dia meninggal. Saat itulah dia memutuskan untuk hidup sebagai Ji-hee. Soo-hyun bertanya apakah dia punya bukti yang mendukung ceritanya. Yu memberitahu bahwa mereka punya buktinya. Saat membereskan barang-barang Dahi, dia menemukan alat perekam di kasur. Isi rekamannya adalah semua yang terjadi malam itu. Di kantor, Soo-hyun memberitahu mengenai kasus menggantung di tahun 95 yang sedang mereka tangani kepada Jisoo. Kemudian menunjukkan buktinya bahwa tersangka utamanya adalah Segyu. Sekarang Segyu adalah pengacara yang bekerja di firma hukum HK, firma hukum terbaik di Korea. Mereka bersama-sama mendengarkan rekaman ketika Dahi sedang berlatih untuk audisi dengan merekam suaranya. Dia berlatih hingga ketiduran. Ji-hee sedang menginap di rumahnya untuk audisi keesokan harinya. Dia mematikan lampunya. Dahi terbangun karena haus. Saat dia minum, Segyu datang lalu membunuh Ji-hee. Jisoo dan Bomju mendengarkan rekaman ini bersama Segyu.
Bom Ju berjanji rekamannya tidak akan tersebar dan akan memastikan kasusnya tidak akan sampai ke pengadilan. Dia juga akan menyingkirkan saksi satu-satunya, yaitu Ji-hee. Keesokan harinya, Se-gyu datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan, sementara Soo-hyun dalam perjalanan menjemput Dahi. Tiba di rumah sakit, Yu memberitahu Dahi dibawa oleh seorang perawat pria. Perawat yang mengikuti Soo-hyun memberitahu bahwa di rumah sakit mereka tidak ada perawat pria. Soo-hyun langsung menuju ke parkiran basement. Mereka berkelahi, kemudian Soo-hyun kabur dengan mobil pria itu yang di dalamnya ada Dahi. Di ruang interogasi, Hae-young memutar rekaman suara malam pembunuhan, kemudian bertanya apakah dia membunuh Dahi. Se-gyu balik bertanya apakah dia bisa membuktikan bahwa rekaman ini direkam di rumah Dahi 20 tahun yang lalu. Terlihat Bom Ju dan Jisoo mengawasi mereka. Hae-young memberitahu buktinya ada di akhir rekamannya. Dia memutar lanjutan rekaman suaranya. Setelah membunuh Dahi, Se-gyu mencari kalung berlian biru di lemari Dahi dan menemukannya. Tiba-tiba Min Song datang. Dia mengetuk pintu sambil memanggil nama Dahi, membuat Se-gyu buru-buru membungkus jasadnya. Hae-young memberitahu yang mengetuk pintu adalah Min Song, tunangan Dahi, dan dia mengakui bahwa malam itu dia ke rumah Dahi. Rekamannya berbeda dari yang Se-gyu dengar. Hae-young menyuruhnya untuk mengakui perbuatannya. Kemudian Soo-hyun masuk dengan Dahi. Se-gyu ketakutan, kemudian mengatakan bagaimana mungkin dia masih hidup padahal dirinya sudah membunuhnya. Dahi memberitahu bahwa dia telah membunuh Ji-hee, bukan dirinya. Hae-young mengucapkan terima kasih karena Se-gyu sudah mengakui sendiri bahwa dia membunuhnya. Se-gyu mengamuk, Hyun-gi dan Soo-hyun menghentikannya dan memborgolnya. Setelah itu mereka mempertemukan Dahi dengan Min Song. Di rumah sakit, Hae-young bertanya kenapa Se-gyu bersusah payah untuk mendapatkan kalung berlian biru itu. Dahi memberitahu di dalam kotaknya ada sebuah disket dan dia sudah memberikannya kepada seorang detektif yang mencarinya. Detektif itu menelpon menanyakan disketnya. Jadi dia mengirimkan disketnya lewat pos ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jae-han melihat amplop yang ditujukan untuknya dan disket di tangan Bom Ju. Bom Ju telah menghapus sebagian besar isi disketnya, kemudian menyerahkannya kepada jaksa, jadi anggota Kongres dan orang penting lainnya bebas dari tuntutan kasus korupsi Kota Baru Jinyang. Di tahun 2015, Bom Ju sangat marah karena Jisoo tidak bisa mengawasi orang-orang di bawahnya. Dia menyuruh Jisoo untuk menyingkirkan Hae-young jika Hae-young ingin menyelidiki mengenai hilangnya Jae-han. Di ruangannya, Hae-young mendengar transmisi walkie-talkie-nya, padahal dia sudah membuangnya. Sementara itu, Jisoo teringat ketika dia membunuh Jae-han. Hae-young menemukan walkie-talkie-nya ada di laci meja Jisoo. Jisoo memanggilnya. Hae-young bertanya kenapa dia memiliki ini. Jisoo mengatakan walkie-talkie itu adalah milik Jae-han dengan tanda stiker di bagian bawahnya. Kemudian bertanya bagaimana dia bisa mengenal Jae-han. Hae-young balik bertanya apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan mengenai hilangnya Jae-han. Jisoo menegaskan tidak ada rahasia seputar hilangnya Jae-han. Dia melarang Hae-young menyentuh mejanya lagi. Hae-young memberitahu bahwa walkie-talkie-nya adalah miliknya, kemudian pergi. Keesokan harinya, Hae-young mendapat telepon dari ibunya Soo-hyun. Dia mencari Soo-hyun untuk memberitahu bahwa seseorang membobol rumah mereka. Tiba di rumah Soo-hyun, ternyata keponakan Soo-hyun yang membuat rumah mereka berantakan. Hae-young membantu membereskan rumahnya dan menemukan buku catatan Jae-han. Di halaman belakang, dia menemukan selembar kertas berisi kasus-kasus yang ditangani oleh Jae-han. Di rumahnya, Hae-young melihat lagi kertas itu. Jae-han menangani kasus pembunuhan berantai Gyeonggi tahun 89, kasus pembobolan rumah mewah tahun 95. Tahun 97 dia menangani kasus Hong Won-dong, kemudian mencarinya di internet. Di tahun 97 seorang wanita makan di sebuah tos serba dengan gelisah sambil mendengarkan lagu. Jin-woo memperhatikannya dari meja kasir. Dalam perjalanan pulang, mereka bertabrakan.
저기요. Jinwoo minta tolong pada wanita itu mencari anjingnya yang hilang. Wanita itu menemukan anjingnya. Tiba-tiba Jinwoo menutup kepalanya. Di toilet rumahnya dia mengatakan hidup itu sulit. Kemudian menenangkan wanita itu sambil bilang dia akan membantunya. Suatu hari seorang pria melihat selimut yang dibuang dan menemukan di dalamnya jasad seorang wanita. Di tahun 2015, Haeyoung membaca tidak ada pelaku yang ditangkap pada kasus Hong Won-dong. Transmisi walkie-talkie-nya hidup. Haeyoung memanggil Jae-han. Dia bertanya tahun berapa di sana. Jae-han memberitahu sekarang tahun 97. Haeyoung bertanya apakah dia sedang menyelidiki kasus Hong Won-dong. Jae-han belum mengetahui tentang kasus ini dan bertanya balik apa yang terjadi di Hong Won-dong. Haeyoung mengatakan dia tahu mengenai kasus ini dari selembar kertas yang dia temukan dari halaman belakang buku catatannya. Haeyoung menjelaskan dalam catatan tertulis kasus pembunuhan berantai Gyeonggi tahun 89, kasus pembobolan rumah mewah tahun 95, tahun 97 kasus Hong Won-dong, dan kasus perkosaan massal di Inju tahun 99. Belum selesai mereka bicara, sambungan walkie-talkie-nya mati. Jae-han mengambil selembar kertas dari buku catatannya. Ada 2 kasus yang dia catat, yaitu tahun 89 dan 95. Keesokan harinya, Jae-han datang ke kantor polisi cabang Hong Won-dong. Temannya memberikan berkas kasus pembunuhan yang kepalanya dibungkus dengan plastik. Di tahun 2015, Soo-hyun datang ke gedung badan forensik. Ditemukan kerangka tidak dikenal di Gunung Dongyi. Soo-hyun selalu datang ke badan forensik setiap dokter memberitahu ada kerangka yang ditemukan. Dia masih mencari Jae-han yang menghilang dan berharap bisa menemukannya dalam keadaan hidup atau mati. Dokter memberitahu jasadnya dibungkus dalam plastik dan diikat dengan tali. Korban tewas karena lehernya ditekan. Di kantor, Soo-hyun mengajak mereka untuk menyelidiki kasus Hong Won-dong yang terjadi di tahun 97. 2 wanita ditemukan tewas karena lehernya ditekan. Fakta lainnya, jasad korban dibungkus dan pelaku memakai plastik hitam untuk menutupi kepala korban. Kasus ini terjadi di yurisdiksi yang berbeda, jadi tidak ada kemiripan. Soo-hyun memberitahu kemarin ditemukan 1 jasad lagi yang dibungkus di Gunung Dongyi. Dia bernama Yongjin, berusia 35 tahun, yang menghilang tahun 2001 dan tinggal di Hong Won-dong. Selanjutnya mereka menginterogasi suami Yongjin. Dia memberitahu Yongjin mengalami depresi setelah melahirkan. Soo-hyun memberitahu korbannya sama dengan di tahun 97, yaitu mereka mengalami depresi. Di tahun 97, Jae-han menginterogasi teman kerja korban pertama. Pria itu memberitahu bahwa korban selalu menyendiri, pendiam, dan mendengarkan musik sendirian di sudut ruangan. Selanjutnya, Jae-han menginterogasi teman kerja korban kedua. Dia memberitahu korban orang yang murung, pendiam, dan suka mendengarkan lagu sedih. Jae-han menemukan kedua korban memiliki satu kesamaan, yaitu suka mendengarkan lagu sedih dan menggunakan earphone karena sedang depresi. Di kantor, Soo-hyun melihat berkas kasus penyelidikan Hong Won-dong di meja Jae-han. Dia memutuskan untuk berjalan di rute yang korban lalui sambil mendengarkan lagu untuk menemukan lokasi yang dikunjungi kedua korban agar mendapatkan petunjuk. Soo-hyun membeli minuman di tos serba. Jinwoo memandanginya dari meja kasir. Soo-hyun melanjutkan berjalan kaki. Jae-han mengagetkannya. Dia menyuruh Soo-hyun pulang dan fokus pada pekerjaannya, bukan pada kasus yang sedang dia kerjakan. Di tahun 2015, Haeyoung melaporkan mengenai daftar orang hilang dan pembunuhan di Hong Won-dong. Dia minta Jisoo untuk mengarahkan polisi mencari korban lainnya di Gunung Dongyi. Jisoo menyetujuinya. Tim bergerak mencari kerangka korban. Soo-hyun memberitahu di tahun 97 ada korban yang selamat, yaitu dirinya. Kembali ke tahun 97, Jae-han melihat Soo-hyun tidak ada di mejanya, kemudian menelpon ke rumahnya. Setelah mengetahui dia belum pulang, Jae-han langsung mencarinya. Soo-hyun menemukan anjing yang terikat dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba Jinwoo menutup kepalanya. Ketika sadar,
Jinwoo menyentuhnya sambil bilang hidup itu sulit. Dia akan membantunya, kemudian menyuruhnya menunggu beberapa menit. Setelah Jinwoo pergi, Soo-hyun berusaha keluar. Dia mendorong pintunya kemudian berjalan lurus. Dia menabrak tiang, kemudian tanpa dia sadar berjalan ke arah rumah Jinwoo lagi dan bertabrakan dengan Jinwoo. Dia menekan lehernya dan berhenti ketika mendengar suara Jaehan memanggil Soo-hyun. Jaehan menemukan Soo-hyun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah Soo-hyun sadar, dia berontak karena ketakutan. Jaehan memeluknya untuk menenangkannya. Jinwoo mengawasi mereka tidak jauh dari tempat itu. Kembali ke tahun 2015, mereka menemukan 9 kerangka korban di Gunung Donghi. Haeyoung meminta Soo-hyun untuk menceritakan apa yang terjadi saat dia diculik. Di tahun 97, Jaehan menanyakan hal yang sama. Soo-hyun memberitahu mendengar suara air menetes. Suara pelakunya seperti anak muda. Dia menyuruhnya untuk menunggu kemudian pergi. Soo-hyun berdiri mencari pintu keluar. Dia membuka salah satu lemari dan sangat terkejut ketika menyentuh tangan yang sangat dingin. Lalu dia mendorong pintunya dan berhasil keluar. Di depan rumah pelaku, dia mencium aroma urin dan selokan. Soo-hyun lari selama sekitar 10-15 menit, kemudian tersandung dan pingsan. Saat sadar, Jaehan sudah ada di sana. Setelah Soo-hyun pulang, mereka menandai rute yang dilalui Soo-hyun, kemudian memeriksa rumah yang dihuni oleh satu orang pria berusia awal 30-an. Mereka juga menginterogasi beberapa orang di rute yang dilalui Soo-hyun, namun hasilnya nihil. Soo-hyun memberitahu Bom-ju yang saat itu menjadi atasan mereka memerintahkan untuk menutup kasusnya. Selanjutnya mereka meeting membahas pembunuhan berantai di Hongwon-dong. Haeyoung memberitahu bahwa pelaku adalah orang yang sangat teliti dan penuh perhatian jika dilihat dari cara membungkus korban. Pakaian dan gaya rambutnya kemungkinan sangat rapih. Rumah dan tempat kerjanya akan sangat teratur dengan rapih. Satu-satunya kesamaan para korban adalah mereka mengalami depresi atau menunjukkan sifat depresi. Kemungkinan besar pelaku juga mengalami depresi. Dia butuh jarak yang dekat untuk mengamati korbannya. Jadi mereka harus menyelidiki tempat konseling, tempat yang sering dikunjungi oleh para korban, dan rute pulang pergi para korban. Jisoo membagi timnya untuk memeriksanya. Selanjutnya Jaehan menghubungi. Dia bertanya apakah kasus Hongwon-dong mengenai jasad dalam kantong plastik hitam. Haeyoung membenarkan pelakunya belum tertangkap dan mereka masih menyelidikinya. Semua korban memiliki gejala depresi. Jaehan memberitahu semua korban sangat pemalu. Pelaku telah membunuh 2 korban dan hampir membunuh 1 petugas pemula mereka. Haeyoung bertanya apakah petugas pemulanya bernama Soo-hyun. Jaehan bertanya balik apakah dia mengenalnya. Haeyoung memberitahu Soo-hyun adalah ketua tim mereka. Jaehan sangat terkejut mendengarnya. Haeyoung bertanya apakah dia tidak penasaran seperti apa dia di tahun 2015. Sebelum sempat memberitahu kebenarannya, walkie-talkie-nya mati. Keesokan harinya, Jisoo meeting dengan timnya. Mereka sudah memeriksa apa yang diperintahkan, tapi belum menemukan bukti apapun. Sementara Haeyoung dan Soo-hyun datang ke badan forensik. Dokter mengatakan tidak menemukan kecocokan kerangka korban terakhir dengan database nasional. Ada merkuri dalam jumlah besar di tulang belulangnya. Sepertinya korban terpapar merkuri dalam waktu lama. Selain itu, korban terakhir ini memiliki simpul tali di belakang, bukan di depan. Jadi pelaku mengikat korban dari belakang dan dia menekan leher korban dari belakang, berbeda dengan korban yang lainnya. Haeyoung mengatakan metode pembunuhannya berubah. Korban pasti telah menggugah pelaku. Jika mereka dapat menemukan identitas korban, mereka dapat menemukan bukti. Di Toserba, Seung-yeon makan mie. Dia merasa Jinwoo memperhatikannya. Jinwoo mengawasi saat Seung-yeon makan bersama teman kerjanya dan mengikutinya dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba jeruk yang dibawa Seung-yeon jatuh. Dia memberikan 1 buah pada Jinwoo. Jinwoo membuang jeruknya kemudian pergi.
Di rumahnya dia ketakutan, kemudian teringat dirinya ketika terduduk. Kemudian ibunya bertanya apakah dia kedinginan, lalu mengatakan dia akan menghangatkannya. Ibunya juga memaksanya untuk makan. Suatu hari dia menemukan seekor anjing. Di rumah, ibunya mengajaknya menenangkan anjingnya, hingga suatu hari dia menemukannya di dalam kantong plastik hitam di depan rumahnya. Keesokan harinya Seungyeon menyapanya, namun Jinwoo malah mengabaikannya. Di dalam tos serba, Seungyeon beberapa kali melihat ke meja kasir yang kosong. Jinwoo sedang bersembunyi di dalam. Hari berikutnya, Seungyeon terpleset di depan tos serba. Jinwoo membantunya mengambil buku catatannya. Pada malam harinya hujan turun. Seungyeon memayungi Jinwoo hingga di depan rumahnya. Saat Seungyeon mau pergi, Jinwoo memanggil namanya. Dia terkejut, Jinwoo mengetahui namanya. Di tahun 2015, Suhyun berusaha untuk mengingat jalan yang dia lewati saat diculik, kemudian menyusuri jalan itu. Sementara Haeyoung datang ke sebuah pabrik yang terkait masalah dengan merkuri di daerah Hongwon-dong. Salah satu pegawainya memberitahu pegawai mereka bernama Seungyeon tinggal di asrama pegawai dan menghilang musim dingin lalu. Seungyeon wanita pendiam dan tidak akrab dengan staf lain. Kemudian dia memperlihatkan barang-barang Seungyeon pada Haeyoung. Hyun-gi melaporkan orang tua Seungyeon sudah meninggal. Dia tidak memiliki saudara kandung dan nenek dari pihak ibunya masih hidup. Hasil tes DNA cocok, kerangka itu milik Seungyeon. Haeyoung membaca buku catatannya. Seungyeon menulis bahwa dia menyukai Jinwoo dan mengetahui Jinwoo sering mengikuti dan mengawasinya. Dia bertanya-tanya apakah Jinwoo menyukainya. Di halaman belakang bukunya, Haeyoung melihat daftar belanjaan. Dia memutuskan untuk memeriksa tos serba di area itu dan menemukan tos serba yang barang-barangnya tersusun sangat rapih. Sementara itu, Suhyun akhirnya menemukan jalan ketika dia berlari dari rumah pelakunya. Tercium aroma urin dan selokan. Kemudian dia membuka pintu rumah pelaku. Di tos serba, Haeyoung bertanya siapa yang menyusun barang-barangnya. Pria itu memberitahu karyawan yang bekerja di shift sebelumnya, dan sekarang mungkin dia ada di rumah. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.